Oke guys, hari ini kita akan bahas mengenai perbedaan dua jenis grinder. Apa bedanya hand grinder yang mereknya Comandante dan hand grinder yang mereknya Easy Presso. Jadi mari kita halo great people, kembali bertemu gua dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi dan yang kita temukan sehari-hari, baik itu di kedai kita maupun di rumah kita. Oke? Apa kabar teman-temanku semua? Gue berharap teman-teman di rumah sehat selalu diberkati sama Tuhan. Amin. Oke guys, hari ini kita akan bahas mengenai grinder. Oke? Dan kali ini kita akan bahas spesifiknya mengenai hand grinder. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas perbedaan dua jenis grinder. Kita akan bahas apa bedanya hand grinder yang mereknya Comandante dan hand grinder yang mereknya Easy Presso. Jadi, gue akan membahas satu persatu mengenai masing-masing hand grinder. Oke? Hand grinder pertama, gue punya Comandante C40 C40. Ya, ini adalah salah satu model Comandante yang paling laris dan mungkin paling banyak dimiliki oleh semua orang semenjak keluarnya hand grinder ini. Gua sendiri udah punya Comandante ini, gua pakai dari 2018. Gua beli ini pas gua pulang dari Qatar buat jadi hadiah buat ibu negara gua waktu itu. Tapi ujung-ujungnya dia juga nggak pernah mau pakai ini. Dia nggak kompet, ujung-ujungnya gue juga yang pakai. Terus gue punya warnanya ini, warna apa ya? Warna kayu coklat. Terus Comandante, as you know, ini buatan Jerman. Oke, jadi dia bahannya stainless steel di belakang covernya. Terus dia punya cranknya kayu juga. Terus ada penutupnya. Jenis burnya conical, seperti yang bisa kita lihat di bawahnya. Jadi ada pengaturan ke kasar, terus ke halus. Kemudian di sini ada tulisannya Grinder Block BB7 Nitro Blade High Alloy Nitrogen Stainless Steel. Jadi bahan burnya ini, bahan pisaunya itu high alloy nitrogen stainless steel. Jadi mungkin stainless steel yang prosesnya diperkuat dengan nitrogen mungkin. Kemudian buat ngasarin halusinnya itu dari bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, dia ada kliknya yang bisa diputer. Kasar, halus. Nah, hitungannya berdasarkan jumlah kliknya. Jadi kalau misalnya gua halusin, seingat gua titik nolnya kalau cranknya nggak gerak. Nah, ini titik nol. Kalau dia muter, nah ini titik 1. Berarti harus selalu dari titik 0. Berarti kalau misalnya kita buat 10 klik, berarti dari 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ukurannya 10 klik. Oke? Nah, oke, jadi outer burnya di sebelah luar itu 39 mm dan di sebelah dalamnya itu 30 mm. Jadi cukup besar untuk ukuran hand grinder. Nah, di versi ini MK3 ini selalu diberikan jar amber kayak gini, kaca. Tapi seingat gua di versi yang terbaru di MK4 itu ada jar plastiknya juga. Jadi lebih ringan, lebih kokoh, kalau jatuh nggak masalah, jadi lebih aman. Dan kalau misalnya kita timbang, beratnya sekitar, berat kosong ya, 621 gram. Di grinder gue 621 gram di sini. Oke. Kapasitasnya bisa masuk sampai 40 gram. Jadi ya gue bisa sekali masuk 40 gram dan keluar di sini tetap 40 gram. Dan nggak tahu, gue lupa harganya berapa sekarang. Mungkin harganya sekitar 4 jutaan, tapi mungkin kisaran segitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas grinder kedua. Grinder kedua yang gue punya hari ini brandnya dari Taiwan. Mungkin teman-teman ada yang baca ini 1Z Presso atau ya apapun itulah.
Tapi sebenarnya ternyata yang gue tahu pelafalannya di YouTube tuh Easy Presso. Gue juga bingung kenapa Easy Presso. Mungkin gara-gara satunya membentuk I atau apa, gue nggak ngerti. Tapi ya yang gue pelajari ini namanya Easy Presso. Tapi dulu awal-awal gue juga selalu sebut 1Z Presso sih. Cuma ya udahlah. Kemudian ini buatan Taiwan, seri yang gue punya ini K-Max. Jadi si grinder Easy Presso ini banyak banget serinya. Ada ZP6, ada K Ultra, ada K-Max, ada J apa, banyak banget. Dan gue sebenarnya bingung juga kenapa dibuat sebanyak itu. Mungkin mereka pengen menjangkau target market dengan range harga yang luas, yang dari paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke, good. Yang gue suka tuh grinder ini sangat-sangat user friendly buat gue, karena ketika gue buka dia magnet, dan magnetnya kenceng banget. Jadi ketika nutup mau lu gimana pun dia nggak akan lepas, kenceng banget. Kalau Comandante itu mesti jarnya mesti diputar kan, di cet. Nah kalau ini kayak kalau lu mau lepasinnya tinggal tek, udah lepas, pasang, udah mau gimana pun nggak bakal lepas. Mantap banget lah, inilah gue sudah demen banget. Terus cranknya juga lumayan panjang. Terus cara pemakaiannya, kalau tadi Comandante burnya kan buat ngatur besar kecil halus kasarnya tuh di bawah. Kalau ini di atasnya cuy. Jadi nah kalau ini diputernya di sebelah luar. Jadi sama juga titik 0 dia kalau nggak gerak. Ini nggak gerak nih 0. Nah titik 1, titik 2 klik lah ya, kita ngomongnya klik tuh udah bisa muter. Nah kita bisa pakai ukuran di sininya nih, yang ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3, jadi sesuai nomor di sini aja. Oke. Nah bahannya sendiri stainless steel, terus penutupnya ini polikarbonat, ininya kayu. Ukuran burnya seingat gua 48 mm di dalam sini, jadi cukup lebih lebar bahkan daripada si Comandante C40. Dan beratnya kita timbang, beratnya 706 gram, jadi sedikit lebih berat daripada Comandante yang tadi. Terus kapasitasnya bisa masuk sekitar, gue sih belum pernah coba, kayaknya gue pernah coba 40 gram deh. Jadi harusnya sama Comandante, jadi kapasitas bisa masuk sekitar 40 gram. Harganya terakhir gue beli hampir di angka 4 juta, mungkin sekitar 3,9 atau something. Jadi bisa cek di Tokopedia. Jadi kalian bisa cek harganya Comandante sama Easy Presso di Tokopedia. Jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, Fugol Coffee Roaster, ada kopi-kopi enak. Jadi oleh karena itu kita sudah selesai membahas kedua jenis grinder ini secara singkat, dan kita akan coba ngebedain apa perbedaan pakai Comandante dan perbedaannya pakai Easy Presso. Tentunya kita harus pakai kopi. Kopi yang akan kita pakai berasal dari jelek lemparan lo, Chicory Natural. Oke. Ini salah satu list beans kita yang baru rilis. Chicory tentunya ini berasal dari Gunung Chicory. Prosesnya natural klasik, varietasnya Sigara Rutang. Ketinggian di sononya, kebunnya berkisar antara 1.200 sampai 1.600 meter dari permukaan laut. Dan kopi ini cukup apa ya? Cukup fruity, cukup enak. Dan di sini kita mendapatkan tasting notes cukup standar sebenarnya, cuma fruity lah. Ada nanas, pineapple, berries, dan orange. Ya, kita akan ngebahas ini dengan beans dari Chicory. Tapi gua akan coba mendapatkan ukuran grind size yang mirip-mirip, yang sama, jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda jomplang. Gua akan coba bedain dari partikelnya. Oke? Oke guys, jadi tadi gue udah mencoba mengkalibrasi supaya partikelnya sama. Jadi gue dapatkan di ukuran Comandante 36 klik mirip dengan di ukuran Easy Presso 12,3 klik. Bukan klik sih di Easy Presso, tapi sebenarnya 12,3. Jadi ini tips kalau dari gue, ketika kalian pakai Easy Presso dan kalian bingung dengan ukurannya,
Kalau gue tuh selalu sebut ini di angka 1, gue sebut itu 1 klik. Walaupun sebenarnya dari sini udah klik, tapi gue sebut di sini 1 ini udah 1 klik buat gue. 2 klik, 3 klik, 4 klik. Oke. Jadi 0 ini 10, 0 lagi 10, 12, 1, 2, 3, 12,3 gue sebutnya. Ya terserah teman-teman lah kayak gimana. Hari ini gue akan membandingkan dua jenis grinder ini. Nyeduhnya gue akan pakai cara yang sama dengan dripper yang sama. Kita akan mulai dan kita akan persiapkan peralatannya. Kita akan pakai kopinya sebanyak 20 gram untuk masing-masing grinder. Dan gue akan pakai rasio 1:15. 20 gram, satu lagi 20 gram. Sambil menunggu air panas dipersiapkan, gue akan giling dan gue akan compare kalau menurut gue kayak gimana hasil gilingnya. Jadi kalau di Comandante sendiri itu tuh suaranya kayak lebih renyah. Nah, gue nggak tahu apa yang menyebabkan dia suaranya lebih renyah. Kalau kalian dengar, ya kayak lebih renyah, dan waktu yang digunakan untuk ngegiling juga sebenarnya lumayan panjang, tapi ya sebenarnya cukup smooth dan ringan, jadi nggak terlalu berat. Nah, Comandante udah selesai. Sekarang kita giling pakai Easy Presso. Nah, kalau Easy Presso suaranya lebih berat, putarannya lebih berat juga sedikit, tapi lebih cepat. Nih, hanya dalam beberapa detik udah kelar, langsung ringan. Kalau tadi tuh butuh waktu lebih lama. Sayangnya kita nggak hitung, tapi mungkin habis ini kita bisa buat perhitungan dengan 20 gram bedanya berapa lama. Kita compare sekarang kecepatan ngegilingnya. Kita akan tahu berapa cepat perbedaannya. Oke? Oke, jadi untuk menggiling 20 gram kopi dibutuhkan waktu sekitar 1 menit 7 detik. Ya, kisarannya mungkin 1 menit 7 detik, atau mungkin kalau gue bisa lebih cepat 1 menit 4 detik. Mungkin perbedaan 3-4 detik lah, tapi kisarannya sekitar 1 menitan. Oke, sekarang kita akan coba yang kedua kalau pakai Easy Presso. Time. Dan dengan gramasi yang sama, hanya membutuhkan waktu 27 detik. Sama-sama ngegiling 20 gram, yang satu 1 menit lebih, yang satu cuma 27 detik. Jadi cukup signifikan perbedaannya. Oke, hari ini gue akan nyeduh pakai drippernya Origami Air plastik. Kita terima kasih kepada Yasuo-san dari Terang Coffee yang udah baik mau ngirimin kita dripper Origami RS langsung dari Jepang. Thank you Yasuo-san.
Oke, persiapan kita selesai dan kita akan mulai menyeduh. Nah, untuk hari ini dengan kopi 20 gram rasio 1:15, berarti total air yang dipakai akan sebesar 300 gram. Gua akan membagi menjadi 5 tuangan. Simple aja, 60 60 60 60. Biar nggak ribet. Dan bloomingnya selama 30 detik. Nah teman-teman, supaya adil, gua akan melakukan blind cup. Jadi gua nggak akan tahu grinder mana yang dipakai untuk setiap seduhannya. Jadi gua berusaha supaya gua nggak bias, oke? Yang G Comandante, yang nggak ada Easy Presso. Sama-sama di 200 ml. Let's go. Kita akan acak. Jadi yang bakal acak ibu bos. Kom, acak. Oke, halo guys nggak? Ya lihat lu Jon. Iya, gua nggak lihat. Terus habis itu gua acak lagi. Ya lu cobain dong. Oke, jadi udah selesai diacak. Gue nggak mau coba sendirian, harus bareng-bareng. Dan gue pengen Mandy cobain bareng gue. Yuk. Ada lagi guys. Jadi ini murni kita sama-sama nggak tahu grinder mana yang mana, dan kita hanya akan mendeskripsikan berdasarkan apa yang udah kita cobain. Oke, tika pertama menurut lu gimana? Kalau menurut gua, tika pertama ini mouthfeel-nya cenderungnya ke mungkin intensitasnya medium, terus lebih ke juicy, clean juga. Dia cenderung fruity, manis. Ya, kalau gua cenderung fruity, manis. Kalau lu? Sama. Kalau menurut gue yang ini mouthfeel-nya. Iya, ini dulu dong. Udah? Udah, gue setuju sama lu aja. Oke, terus yang kedua. Gue rasa yang ini mouthfeel-nya lebih tebal sih. Benar, gue setuju. Gue rasa mouthfeel ini lebih round, nggak sejuicy yang ini. Ini nih kayak lebih tipis, tapi lebih fruity lah, lebih bright gitu. Nah kalau ini lebih round, mouthfeel-nya lebih bulat, manis. Manis. Terus cukup stabil sih. Nah yang ke sebelah kanan stabil. Jadi yang sebelah kanan tetap round, manis, sweet. Tebakan lu ini apa? Comandante. Tebakan lu Comandante. Kalau tebakan gua ini Easy Presso. Mari kita angkat. Tadi Comandante yang apa? G. Yang G ya. Jawabannya adalah, wih, ini Comandante guys. Ini Comandante dan ini Easy Presso. Jadi kalau di Easy Presso dengan ya mungkin kita nggak bisa bilang ini partikelnya benar-benar sama persis, tapi at least kita berusaha menyamakan. Easy Presso memberikan mouthfeel yang lebih juicy dan acidity yang lebih bright. Sedangkan di Comandante mouthfeel lebih round, lebih balance, dan lebih dia cenderung manis. Acidity-nya di bawah yang ini. Jadi cukup menarik. Gue berpikir awalnya ini Easy Presso, ini Easy Presso, atau ini Comandante. Soalnya kalau dilihat dari partikelnya ini lebih halus.
Ternyata salah ya guys. Ternyata salah guys. Ternyata prediksi kita bisa salah. Iya, lu selalu benar. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Bye guys. Oke guys, jadi kita udah selesai ngebahas apa perbedaannya dari dua jenis hand grinder ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat, Easy Presso memberikan hasil yang fruity, bright, acidity-nya, mouthfeel yang lebih juicy dengan kopi yang sama. Sedangkan Comandante memberikan mouthfeel yang lebih round, balance, acidity-nya nggak terlalu tinggi, sweetness-nya juga ada di situ gitu. Dan ini overall lebih balance. Nah, tapi gua nggak bisa memberikan statement yang mana lebih baik. Kenapa? Karena balik lagi ada beberapa variabel yang kita mesti cocokin. Pertama, mungkin dengan kopi tertentu bisa aja lebih cocok kemana. Contohnya, kopi dengan mouthfeel yang lebih tipis, mungkin bisa aja pakai Comandante supaya dapat hasil mouthfeel-nya yang lebih round. Atau misalnya ada kopi yang sweetness-nya tinggi tapi acidity-nya rendah, mungkin supaya dapat fruitiness-nya lebih naik, brightness-nya lebih naik, mungkin bisa pakai Easy Presso. Atau mungkin bisa nggak hasilnya Easy Presso dapetin ini? Ya mungkin bisa aja. Gua halusin mungkin grind size-nya. Atau bisa nggak hasil seperti Comandante kita coba cari kemiripan dengan Easy Presso? Bisa aja. Kalau pengen dapat yang lebih bright, kita tinggal kasarin grind size-nya. Jadi sebenarnya ada beberapa variabel yang kita bisa atur tanpa harus mendiskreditkan yang mana yang lebih baik sebenarnya. Dan menurut gua dua-duanya punya keunggulan masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Ya menurut gua dua-duanya hand grinder yang sangat oke. Jadi balik lagi ke selera teman-teman berdasarkan video yang udah kita buat dan pembahasan hari ini. Menurut kalian lebih cocok dengan hand grinder yang mana? Silahkan pilih, silahkan tulis di kolom komentar, beri opini kalian. Menurut kalian lebih suka brand Easy Presso atau kalian lebih suka brand Comandante? Dan jangan lupa pastinya cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Kita ada beans dari Cikuray natural. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video kita. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh bagikan dan sebarkan yang luas seperti samudra kepada teman-teman kalian di luar sana, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya dari Fugol. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.